babi ibu pun udah pasti dia lakukan semua, betul nggak? Tapi kalau kita minta dulu dia lakukan apa yang kita mau, baru kita sejahterakan. Lagi berbalik kita. Oke, yuk. Baik saudara yang kekasih, gereja yang memimpin zaman. Bagaimana kita membicarakan tugas tanggung jawab di tengah-tengah zaman yang tidak sederhana, yang terus bergulir sementara gereja hanya bergerak di tempat yang sama. Kita ini seperti orang yang berjalan, jalan namanya jalan di tempat ya. Kalau kita di militer itu kan maju jalan, nah berarti jalannya maju, pasti berpindah tempat. Tapi kalau jalan di tempat gitu kan, nah kita di situ saja. Derap langkahnya terdengar, tetapi tidak ada perpindahan tempat sehingga tidak menciptakan perubahan posisi. Kira-kira posisi kita itu mirip seperti itu saudara, dan ini sangat berbahaya. Karena itu saya ingin men-challenge kita semua lewat pemikiran ini bagaimana memahami kebenaran ini. Pertama, kita berbicara tentang 5 tantangan zaman. Ada beberapa penyakit yang krusial, saya ambil beberapa di dalam kelompok ya, khususnya ketika memandang apa yang dikatakan Yesus yang akan terjadi di akhir zaman ini ya. Nah, pertama adalah ajaran yang sesat. Saudara-saudara, ajaran sesat atau doktrin yang lemah. Kalau saudara membaca di Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 itu menggambarkan jemaat di Berea yang rajin belajar, mereka mau menggali Alkitab. Kalau saudara membaca di 2 Timotius 4 ayat 3-4, maka saudara bisa menemukan bagaimana manusia masa kini adalah manusia yang memilih guru yang bisa menyenangkan telinganya. Maka telinga siapa yang bisa disenangkan? Alkitab berkata, kesanalah orang pergi beribadah. Dan Alkitab tepat 1000%. Ya, sehingga kecenderungan untuk membuat gereja penuh itu sebetulnya sederhana. Tapi membuat gereja benar, nah itu yang pusing. Karena itu kita harus mengakui saudara, semakin sulit menemukan seorang Kristen ya yang menyukai dan menggali Alkitab secara teratur, bukan kaget-kagetan begitu ya. Dan semakin sulit pula menemukan seorang Kristen yang berani menginvestasi waktu untuk belajar Alkitab dan melayani secara benar. Ini menjadi pergumulan kita, sehingga doktrin itu menjadi melemah karena kegairahan terhadap pembelajaran semakin tidak ada. Nah, ini bahaya setengah mati. Oleh karena itulah pemikiran-pemikiran inilah yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Bagaimana ya kita belajar mencintai Alkitab itu? Bagaimana kita belajar menggali Alkitab itu? Ini tidak hanya melanda kepada jemaat, tetapi juga kepada pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta yang merasa sudah berkhotbah lalu malas belajar, saudara akan bisa melihat ilmunya sepertinya itu lagi dan itu lagi. Akhirnya orang hanya berusaha berbicara untuk menarik perhatian, tetapi tidak lagi berbicara untuk mengajar orang. Ini menjadi problem, ya. Sehingga yang makin maju itu retorikanya, penguasaan panggungnya, begitu. Ya, saudara-saudara, saya pikir ini perlu satu kehati-hatian di dalam sikap hidup kita. Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan satu tim dari gereja mau bikin seminar, lalu bilang kami merasa pembinaan kurang pak, begitu ya. Jadi kita mau bikin pembinaan di gereja. Saya bilang ide yang bagus. Ya, waktu dia tanya-tanya lagi dan kita ngobrol, di kita pembinaannya sangat rapi luar biasa, tetapi menikmatinya yang kurang. Jadi orang yang menyukainya yang justru terbalik kurang kan begitu. Kita coba membuat variabel kita, saudara pikirkanlah gereja ini, pagi 7.30 kebaktian bina doktrinal. Kalau saudara saja mau menginvestasi waktu 7.30, 9.30 atau 70.35 sore, itu 2 tema yang berbeda. Ya, pasti kita akan bertumbuh secara sistematika. 7.30, wah pembicaranya tadi ada yang salah. Bagus sekali Anda tahu kalau itu salah, berarti Anda sudah maju. Yang repot malah kalau Anda bilang bagus semuanya, itu membingungkan itu. Ya, tapi kalau memang sudah bagus semua pembicara, ya bagus banget kan begitu. Dan itu yang jadi kerinduan kita. Ya, maka kita menggali pemahaman teologis yang saudara miliki, lalu kemudian bergerak secara perlahan-lahan. Nah, karena itu menggali Alkitab secara teratur menjadi sangat penting. Ya, anak-anak remaja kita adalah anak-anak remaja, anak pemuda yang kritis. Yang kalau kita ajak diskusi bagaimana pendapat mereka tentang si A, si B, begitu ya. Iya sih, tapi cuman kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Itu saya biasa dapat itu.
Ya. Nah, tiap orang memang harus saya bilang berproses. Enggak mungkin seorang naik mimbar gedubuk prok langsung perfect begitu, enggak ada ceritanya. Saya juga babak belur begitu. Nah, tetapi bagaimana proses itu bisa cepat kalau tidak menginvestasi waktu untuk belajar itu? Maka kan terasa lambat setengah mati. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara, saya pikir kita perlu belajar dari jemaat di Berea yang mereka dengan rela menginvestasi waktu mereka untuk belajar kebenaran itu. Mereka menggali Alkitab sehingga mereka mengerti kebenaran Alkitab itu bukan sekedar menurut pikiran mereka. Di dalam Alkitab kalau kita membaca ada interaksi-interaksi yang menarik. Kalau kita mengerti latar belakangnya, bentuk itu adalah banyak bentuk diskusi. Seperti Paulus menjawab orang-orang di Roma yang Judaisnya ternyata berbenturan begitu luar biasa dengan kekristenan. Nah, dia mesti menjawab. Tapi kalau kita baca Roma pasti nggak mau melihat latar belakang bahwa itu adalah sebuah diskusi, bukan? Baca aja kitab Roma, kata Rasul Paulus. Tapi kepada siapa, dalam konteks apa, kita nggak tahu. Tapi dengan menggali kita menemukan prinsip kebenarannya. Kenapa Paulus ngomong gini? Karena orang berpikir begini. Loh, orang zaman itu udah berpikir begitu? Yes. Orang-orang di Korintus 2000 tahun yang lalu sudah menganggap Yesus itu nonsens. Mana mungkin Allah manusia Allah sekaligus. Katakan pada saya dia manusia apa Allah. Maka kemudian Paulus menjawab. Orang-orang Yahudi selalu minta tanda. Mujizat turun, datang terjadi. Lihat Yesus mereka nggak mau percaya. Jadi jangan kalian pikir berapa rusaknya gereja sekarang yang selalu mendengungkan mujizat. Yang dikritik oleh Paulus. Kalau ada mujizat ada pertobatan. Gendeng kan sebetulnya. Tapi kita menyukainya bukan? Karena memang kita semua kan suka jalan pintas ya. Sakit sembuh. Siapa yang gak mau kan gitu. Maka semua kita lari ke sana. Membangun harapan kosong sebetulnya. Yang menjadi miris adalah sejauh mana sebetulnya keimanan kita pada Kristus. Nah itu Yahudi sebagai agama. Selalu minta tanda. Sementara Yunani apa? Mereka tidak masuk akal bagi mereka. Hikmat Yunani tidak bisa menerimanya. Yunani minta hikmat. Siapa itu Yesus? Paulus menjawabnya. Hei orang berhikmat, Yesus itu kebodohan bagimu. Dan kau yang minta mujizat batu sandungan bagimu. Gila ya. Itu 1 Korintus keren banget itu. Ya, kita bisa membahas itu dari, saya pernah khotbahkan itu dari 3 perspektif. Ya, saya menyebutnya 3Y. Yesus, Yahudi, Yunani. Bagaimana? Kebenaran dan diadu pemahaman yang hebat dan Paulus menunjukkan kelasnya. Tetapi semakin hari semakin sulit menemukan pengkhotbah sekelas Paulus, bukan? Karena tadi saya bilang khotbah itu adalah rangkaian dan usaha untuk menyampaikan dengan retorika berita-berita yang dianggap benar, padahal sebetulnya nggak pernah digali secara utuh. Ya, saya suka sekali memakai istilah kalau dalam PA saya salah gitu ya. Saya coba mau membangun orang untuk sadar, yuk salah. Jadi tidak sekadar menerima semuanya. Kalau teknik orang ngajarkan, kita mesti benerin semua, mesti kalimat yang positif. Saya bilang nggak saya babak belurin. Rubuhkan dulu pikirannya itu baru kita bangun pelan-pelan. Yang kuat akan belajar, yang tidak mengapa. Karena nggak bisa kita belajar seperti yang kita mau. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ya. Di dalam ajaran sesat ini, marilah kita belajar sama-sama. Karena itu untuk menjawab ini, ya suka atau tidak gereja harus membenahi dirinya. Ya kita bersyukur pada Tuhan gereja kita kecil secara kuantitatif. Tapi secara kualitas, apa yang sudah kita kerjakan, thanks God. Ya, gereja sudah mulai mempersiapkan, lalu mulai meluncurkan dengan berbagai pertimbangan kan begitu. Majelis-majelis untuk berkhotbah di kebaktian yang 730. Dan saya selalu berharap sebetulnya semuanya juga menginvestasi waktunya tadi itu ya. Bagaimana kita PA. Sekarang agak ada satu hal yang unik juga di gereja kita. Kalau di kelas PA itu yang hadir jauh lebih tinggi daripada nanti yang kalau itu dibikin persekutuan biasa. Ya. Nah, ini memang menjadi pergumulan menarik kita nih. Belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Ya. Saya mesti mengulang-ulang dan mesti mengajar dan mengingatkan tiap kita. Yang ikut PA kan sadar betul kan. Gila, kita berpikir gini ternyata salah ya. Jauh ya. Gitu. Kita berpikir mudah menceritakan Alkitab. Guru sekolah minggu mungkin bisa cerita sama anak-anak. Dan anak-anak kagum karena gak ngerti sebetulnya dia.
Tapi kalau kita ngerti ngaco tuh salah semua tuh begitu. Ya, oleh karena itu yuk kita sama-sama menginvestasi waktu kita mau belajar, kita mau memperhatikan Alkitab itu kayak apa sih? Ya, hari Minggu janganlah hari terburu-buru kita. Habis dari sini mungkin bikin ini lagi langsung ini. Jadi kita kadang-kadang kehilangan fokus untuk memahami kebenaran itu, ya. Nah, jadi jawaban gereja terhadap tantangan ajaran sesat ini harus menjadi perhatian kita serius, dan kesesatan di dalam kekristenan itu terus makin meninggi. 2000 tahun yang lampau, jemaat di Efesus adalah jemaat yang kritikal. Mereka menghantam ajaran dari Nikolaus, mereka menelanjanginya. Nah, itu di Wahyu ya kita bisa baca. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang gigih bertahan dalam segi keimanan. Dianiaya pun mereka tetap maju. Ya, tapi Laodikia mencampur baur antara pengajaran itu dengan kegiatan, sehingga kegiatan mereka mengagumkan. Tapi ajaran mereka jadi kacau balau. Kebergantungan pada Tuhan itu lemah dalam segi keberimanan. Waduh, Pergamus campur aduk sudah. Jadi 7 gereja itu kalau saudara baca di kitab Wahyu, waduh morot marit tuh. Persis gereja di sepanjang zaman. Ada yang kuat teologinya, hilang kasihnya. Ya. Ada yang kelihatannya menderita babak belur, tapi kuat imannya. Saudara suruh milih salah satu juga nggak, jadiannya nggak pengen tuh. Nggak mau kita pengen itu. Laodikia itu kaya, hebat, bikin KKR bisa, bikin semuanya terus. Hebat kata Tuhan, tapi aku benci kau suam-suam kuku. Karena mereka hanya bergantung pada finansial yang mereka miliki. Semua kita tergoda pada posisi itu. Tergoda. Nah, ini sebetulnya perlunya sebuah kehati-hatian di dalam hidup kita. Jadi ajaran sesat ini, ya, melemahnya doktrin karena lalainya gereja terhadap tugas pengajaran. Karena itu, saudara-saudaraku sebagai jemaat, jangan pernah berpikir dengan tiap minggu saudara kebaktian is enough. No. Kita mesti belajar terus. Menginvest lagi waktu kita. Ruang-ruang di mana kita bisa belajar itu. Silakan saudara berkhotbah kemanapun. Duduk depan saya bisa tunjukkan berapa salahnya. Ya. Saya itu suka melihat, saya suka terus belajar. Dan akhirnya waktu belajar pun saya menemukan, ternyata khotbah saya yang berapa tahun lalu tuh banyak yang salah loh. Baru saya, gila ya. Waduh, kenapa aku miring dulu pikir, aku berpikir ini karena deketin sini. Ternyata nggak dari situ loh pintunya. Itu pintu godobrak, itu bukan pintu sebetulnya, itu jendela tuh. Jadi maling sebetulnya saya masuk ke rumah itu ya. Ternyata pintunya sini nih. Itu lubang angin, bukan pintu. Begitulah kita belajar, saudara. Dan kita akan menemukan itu. Ya, saya kalau di live program TV yang di Indovision ya, saya suka nonton. Maka saya perhatikan orang khotbah. Ya, tinggal menghitung persentage kesalahan saja. Yang ini kesalahannya 50% ini. Waduh, ada yang satu berapa kali pun ditonton sudah alurnya itu sama. Kita memiliki kuasa Tuhan. Kita mesti mengeluarkan energi positif. Sudah sampai saya nggak tahu ini motivator apa pendeta. Tetapi saya tahu orang-orang ini punya gereja yang jemaatnya ramai. Banyak. Miris ya. Jadi kita bisa melihat memang kalau retorikanya ya menarik lah kalau ngomong. Harus diakui. Nah jadi gereja daya tariknya bukan di situ, saudara. Karena itu kalau yang berkhotbah di sini, orang yang ngomongnya agak lelet, lambat. Tapi pemikirannya benar. Saudara mestinya tertarik dengan pemikiran itu. Bukan cara ngomongnya. Nanggap ya. Janganlah tertarik dengan cara ngomong, sekalipun cara ngomong adalah alat bantu menyampaikan apa yang saya ingin katakan atau yang ingin didengar jemaat. Paulus itu orang gagap itu, kalau khotbah payah itu. Sehingga kalau menseleksi datanya itu payah dia kalau khotbah. Tapi tulisannya itu bobot luar biasa. Kelas-kelas yang diajar itu kritikal betul-betul. Jadi saudara, ini yang kita mesti memperhatikan dan kita mesti mempunyai satu sikap. Mencintai kebenaran, bukan mencintai retorikanya si pengkhotbah. Mencintai kebenaran yang disampaikan si pengkhotbah. Bukan mencintai retorika atau cara si pengkhotbah menyampaikan kebenaran. Padahal kebenarannya itu belum tentu. Itu. Nah, ini kita mesti berkelahi ya. Belajar mencintai. Ini penting sekali. Ya. Jadi saya beberapa kali kalau lagi di luar, pergi ke gereja begitu ya. Saya dengar pengkhotbahnya, saya sendiri harus berjuang. Ya, kadang-kadang kemana dia mau ngomong, tapi begitu klik dapat, dengerin ngomongnya nggak enak banget sebetulnya.
Terlalu datar. Tapi pikirin, benar ya. Benar ya. Jadi saya asik dengan pemikiran yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Wah, ini keren nih. Ini belum kepikiran nih. Wah, maksudnya dia bisa ya memahami begini-gini ya. Wah, ini bagus nih. Ya, saya mendisiplin diri saya walaupun saya pendeta, ke tempat orang lain saya datang dan berjemaat. Ya, saya nggak akan bilang saya nggak perlu lagi dengar khotbah. Saya sangat perlu. Karena saya perlu terus mengkoreksi diri, memperhatikan. Paling tidak saya kalau tidak mendapat kebenaran yang saya dengar, paling tidak saya memahami, menyadari berapa kesesatan yang sedang terjadi. Kita juga perlu tahu, kan? Nah, dari yang kedua, saudara, masalah moral. Ketika doktrin kita tidak beres, kecenderungan moral rusak kita besar setengah mati. Maka banyak orang baik misalnya, karena dikatakan misalnya banyak, dia baik loh Pak, memberikan persembahan. Tetapi sebetulnya doktrinnya yang ngaco. Kasih 10 perak, kembali 1000 perak. Minimum 2 kali lipat. Jadi tidak pernah sebetulnya dia bersyukur dengan apa yang sudah diterima. Tapi berharap dengan apa yang dia beri. Dia nggak bersyukur, itu aku terima. Itu namanya persembahan kan, bersyukur terhadap apa yang sudah diterima. Bukan supaya saya dapat apa. Tapi ketika ini dipindahkan, ini udah kacau balau nih doktrinnya nih. Kacau balau. Kenapa Bapak bilang kacau balau? Lu bagaimana tidak? Kurang ajar betul kamu berhitung dengan Allah. Lalu dipakailah Maliaki 3. Kan Maliaki 3 bilang begitu. Lalu keluar kurang ajar lagi kan begitu. Karena itu surat teguran yang disampaikan Maliaki kepada orang-orang Israel pulang dari pembuangan. Yang begitu ributnya dengan diri mereka sendiri, rumah mereka. Mereka bodoh amat dengan bait Allah. Tuhan marah pada mereka. Kau pikir kau siapa? Emang kalau kau pikir kasih aku miskin. Ku buka tingkap surga itu supaya kau tahu siapa aku. Tapi jangan dong kita yang memberi perpuluhan dengan mental Maliaki 3. Kan kacau balau ini semuanya. Nah akibatnya kita berhitung dengan tiap orang. Rasa syukur yang membuat orang suka memberi, kita menjadi suka menerima. Kacau balau semuanya. Maka orang yang rajin memberi perpuluhan, belum tentu murah hati pada orang lain. Nah ini, positioning daripada doktrin tadi, mempengaruhi besar. Oh Tuhan Maha Kasih, grace terus nggak ada murka Allah. Cenderung orang berbuat salah lalu berpikir yang penting kan tujuannya baik. Ya, sehingga ini orang melompat kepada tujuannya menurut dia loh baik. Jadi halalkanlah segala cara yang tidak baik. Jadi boleh. Betapa menakutkannya saudara. Tapi inilah doktrin yang salah itu bisa menjerumuskan orang kepada tindakan moral yang salah. Saya pikir inilah pentingnya kehati-hatian di dalam hidup kita. Sehingga memang harus diakui semakin sulit pula kita menemukan orang Kristen yang mencintai kebenaran sepenuhnya. Dan berani hidup berbeda dengan zaman. Sehingga generasi muda tidak kehilangan teladan. Ya, kemarin saya ada undangan. Ya, di Mulia. Terus ya biasalah kita duduk ketemu teman sana, teman sini. Lalu ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya ngomong dengan satu orang. Apa kabar? Lama kita nggak ketemu. Ya. Gue dengar lu sering bolak-balik di Amerika. Iya Pak. Separuh-separuh lah 6 bulan Amerika, 6 bulan di Indonesia. Oh jadi 6 bulan di Indonesia. Iya. Tapi Indonesia juga sebetulnya sih nggak murni. Karena ke Singapurnya, ke Hongkongnya, kemananya. Terus di kota-kota. Ya. Terus saya cuma bilang sama dia. Satu sisi unik juga hidupnya. Kita pengen cabang kita berhasil dong usaha kita kan. Tapi semakin banyak usaha kita, semakin gak ada waktu kita untuk keluarga kita. Lucu juga ya. Sebetulnya apa yang kita mau ini? Lalu saya berpindah kepada satu orang rekan, lalu kita ngobrol lagi. Ya, terus saya bilang, kita ini kalau nggak berani ya, kalian sebagai pengusaha ngerem, maka kalian berhasil di usaha, akan gagal total di berkeluarga. You pilih mana? Kamu cari banyak, dapat banyak. Sebenarnya lu makan perlu berapa sih sehari? 3 kali. Kenapa sih kita nggak bijak ngatur itu? Nah saudaraku yang kekasih, ini yang menjadi perlu untuk kita sadari bersama. Betapa dunia itu tenggelam. Masuk pada tempat yang dia nggak sadarin. Ya. Satu orang SMS saya. Pak Bingman, itu si Anu alamatnya yang mana yang mau merit ini kan? Alamatnya di daerah Menteng ini, tapi gue lupa nomornya. Ntar ya, terus kita kirim. Iya Pak, soalnya kan Pak Bingman ngajarin. Kalau kita kenal orang, nggak terima undangan pun ya kan kita harus jalan. Siapa tahu dia lupa kan gitu. Iya harus jalan. Saya kebingungan nih kalau pergi ke pestanya orang kaya. Ya.
Dia orang kaya yang rumahnya di Gading Villa, 60 M. Tetapi bilang, saya bingung kalau ke rumah orang kaya. Saya jadi geli. Terus saya bilang, lah kalau lu anggap dia kaya sampai lu minder, terus gue gak usah datang dong. Yang gue di emperan aja ya. Saya miskin banget berbanding dia. Ya. Sekarang kita mau melihat orang itu ngeliat, dia pengen naik ke atas itu tuh. Berani gak kamu bersyukur di tempatmu? Sehingga kamu tidak melegalitas segala cara yang menjadi godaan untuk kita jadi berubah, saudara. Berani nggak kita percaya bahwa Allah pelihara kita sehingga sikap hidup kita itu yang benar lah, nggak bakal hilang itu. Masa sih orang benar, orang jujur tidak diberkati Tuhan? Gak mungkin. Ini yang harus kita jaga, saudara. Bertandinglah, bertarunglah. Tidak mudah, saya harus mengatakan ya. Kalau saya disuruh berani, lebih berani saya miskin daripada berani kaya. Karena saya nggak tahu, kalau saya miskin, saya masih lihat saya akan makin dekat sama Tuhan, bergumul, waduh seru amat gitu ya. Makin kaya saya juga takut, saya lupa diri. Akhirnya saya pelayanan, tetap. Tapi sebetulnya sudah aksesoris. Kemurnian itu bisa hilang. Nah, menjaga moral inilah kita sangat perlu. Bagaimana gaya hidup sekarang yang menjadi gaya hidup kengerian, karena semua serba bebas, langgar sana, tabrak sini, tabrak sana. Roma itu bilang kan, jangan lagi kita hidup dalam pesta pora. Dalam kemabukan. Tapi marilah kita hidup memuliakan Tuhan itu. Mabok kekayaan, mabok ini, mabok itu semuanya. Pak, emang orang gak boleh kaya? Silakan. Tapi kayalah dengan tidak merampok orang lain. Kayalah dengan tidak membinasakan orang lain. Kayalah dengan tidak membinasakan moralmu. Itu yang masalah. Ya, saya pikir ini yang perlu hati-hati di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Satu orang suka datang di gereja kita, belum jadi jemaat kita penuh, tetapi sangat dekat, terus dia suka ngobrol. Pak Bigman doain terus ya. Ini usaha kita ini, tambang ini, aduh ini saya juga nggak ngerti. Tapi benar ya, saya nggak kepikiran bagaimana rezeki Tuhan kirim. Saya dapat tiba nih Pak. Jadi beli nggak terlalu ini, tapi produksinya banyak, langsung dapat kontrak. Ya, lagi berjibaku dia. Harap Juni, Juli sudah supply, Pak. Dia yang saya nggak tanya, dia yang ngomong. Nanti Pak ya, sekolah yang Bapak diriin itu sangat bagi saya sangat ini. Udah Pak ya, nanti kita akan kasih. Saya 500 sampai 1 M bisa lah Pak tiap bulan. Dengan angka itu kan kita bengong. Tapi ya apa enggak, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak terlalu pusing. Dapat jadi ya syukur, nggak ya sudah. Toh nggak dapat segitu juga kita jalan terus. Jadi, jangan kemudian kita menjadi menggila hanya karena apa yang sesuatu menyenangkan kita. Lalu kita mulai mungkin deketin ini. Saya nggak mau. Bergaul seperti biasa aja. Tapi tergoda nggak saya? Yes. Maka saya bisa mendegradasi moral. Gila ya. Gak gampang. Omong kosong kalau saya tidak tergoda mendekati dia. Ya. Iming-iming janji itu, waduh luar biasa itu kan. Kalau dapat itu Mika 5 lagi kita bangun sekolah ada. Gambarannya itu kan begitu. Nah oleh karena itu di dalam progres perjalanan keimanan kita perlu terus belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga Tuhan tolong kita, pimpin kita, tapi kita komit, berani menaruh diri kita di situ. Moral kita bisa rontok ketika membiasakan diri, ya. Mulai lari kepada jalur yang salah. Bebas 1, bebas 2, bebas 3, bablas. Itu sebab kemudian di dalam realitas sekarang itu menjadi kengerian yang sangat menakutkan. Degradasi moral. Ingat ya, orang baik itu sebetulnya lebih kepada etiket. Tata, sopan, santun. Tapi dalam itu mengerikan loh. Yang sambut kamu senyum, jabat tangan. Tapi nanti dulu. Kalau saudara mau ngeliat permainan itu di depan hotel, paling terasa tuh. Kamu akan dibukain pintu apa enggak, tergantung kamu naik mobil apa, dari mobil apa kamu turunnya. Yang kedua, kamu dikejar apa enggak sama dia, langsung dicariin pintu mobilnya di mana, di ujung sana pun jadi kawal-kawal dia tuh mobil. Karena kamu biasa ngetip sama dia.
Maka dia lihat, wah bapak ini nih. Dia cari kamu. Tapi kalau enggak, bonyoklah kita. Turun pun kita mau parkir, Pak jangan parkir situ, Pak nggak boleh. Disuruh pindah kita. Miris ya. Kelakuan itu kelihatan banget. Jadi dia salam, oh selamat siang Pak. Tapi dia nggak terlalu happy kalau kamu orang biasa. Selamat siang Pak, happy banget karena kamu orang luar biasa. Yang biasa ngetipnya gede-gede. Kalau kita kan, makasih ya Mas, udah jalan. Cuma angkat, give me 5 kan kurang. Makasih ya Mas. Kalau orang, makasih Mas. Dia saya lempelin gitu. Dia kasih tipnya 200, 300 ribu. Siapa yang gak pengen nungguin orang seperti itu? Rame-rame orang kan duduk di situ. Bapak itu kapan datang ya? Kapan datang? Dan saya melihat kompetisi begitu gila loh. Karena apa? Orang-orang seperti ini pun akhirnya sangat senang ketika diperlakukan naik tinggi. Sehingga mereka begitu royalnya supaya berbanding dengan yang lainnya. Kalau ngasih tip dia itu paling gede loh Pak. Semua itu kalau saudara waiters itu hafal. Restoran gede, lu sini sebentar. Lu sering dapat tip kan ya, siapa yang paling gede? Dia bisa hafal orang. Kita tahu siapa yang kasih paling tip. Terus orang yang paling kecil siapa? Si Anu. Yang gak pernah ngasih si Anu. Wah udah tahu semua kita. Dia ceritain semua. Tapi nyambut orang, bapaknya datang, tunduk luar biasa. Moral apa ini? Tapi awas ya, jangan berpikir di gereja enggak. Karena itu relasi itu perlu sebuah kejujuran. Ya. Kalau kau senyum pada kawanmu, jangan ceritakan dia berbeda di belakangnya. Hargai dia dengan senyummu. Tapi kalau kau anggap dia tidak baik, tidak usah kau obral senyummu. Ngapain? Paling tidak kau jujur dengan batinmu. Tapi bukan kemudian aja ribut. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini nilai moral ini perlu sekali untuk kita kembangkan. Karena itu membangun doktrin tadi jadi penting. Dan kemudian yang ketiga, saudara. Mental. Kita kehilangan daya juang. Problem kesulitan hidup, Yakobus bilang, anggaplah kebahagiaan kalau kau mengalami pencobaan. Tetapi kita ini sekarang memang hidup pada era yang serba mudah. Seringkali saya katakan sama seperti begini. Saya kalau ini tinggal ceklek jalan. Saudara nonton TV tinggal klik jalan. Ya. Televisi sekarang tinggal yang main kamera ada di situ, kita giniin dia pindah channelnya. Kita gini lagi pindah channel. Kita gini bingung dia. Sampai kalau nggak sengaja pindah gara-gara kita mau ngambil kopi, dia pindah dia. Loh kok dari mana? Kita balik lagi. Oh iya. Begitu mudahnya. Sampai kita nggak perlu lagi pegang handphone, colok aja ke mobil, voice sudah kan. Tinggal kita nomor, kita sebut si Anu, nomornya keluar langsung. Begitu mudahnya. Disuntik udah nggak sakit lagi. Begitu mudahnya. Teknologinya makin maju dan seterusnya. Saking mudahnya, kita nggak rela susah. Miris ya. Saking mudahnya kita nggak rela susah. Saking manjanya mulut anak-anak kita, obat pun milih-milih dia. Padahal dia perlu obat dan tidak bisa memilih, bukan? Nggak mau, rasanya pahit. Saking manjanya lidah itu. Anda lihat anak-anak sekarang, kita mendidik mereka sebetulnya rusak juga. Kelak nanti mental mereka itu nggak akan terlalu kuat. Kita punya kesalahan. Tidak melatih mereka dalam daya juang. Padahal kita perlu mendisiplin anak-anak kita. Sejak mereka kecil, supaya mereka punya daya juang kelak. Ya. Ini yang menjadi perlu, saudaraku yang kekasih. Daya juang yang akan membuat mereka maju. Kalau saudara membaca, suka dengar El Sinta atau apa ya, tokoh-tokoh yang menginspirasi mereka-mereka yang berhasil. Lihat aja latar belakangnya. Duluan orang susah kebanyakan, jadi orang luar biasa. Sulit saya menemukan anak orang luar biasa, lalu jadi orang yang lebih luar biasa lagi. Enggak. Kalau sudah bapaknya top, anaknya dibawa bayang-bayang. Artinya keberhasilannya cuma meneruskan apa yang diturunkan bapaknya. Tidak bisa membuat itu lebih besar. Bisa dihitung pakai jari. Yang bisa membuat itu lebih maju lagi. Daya juang. Nah, mental kekristenan kita ini menarik sekali kalau kita rapuh. Karena Alkitab sudah bilang, ketika kesulitan, kepahitan, pencobaan datang, anggap itu kebahagiaan. Mau nggak? Jangan terlalu cengeng dalam hidup.
Jangan cengeng dalam pelayanan. Ya. Sejak saya ngajar sekolah minggu, saya punya prinsip. Saya tidak akan ngajar hanya satu. Kalau saya udah nggak bisa jalan, udah nggak kuat gedebuk. Kalau soal meriang, demam, sudah panas begitu dipegang aja panas, saya masih ngajar udah biasa. Dari dulu sampai sekarang komitmen itu saya pegang. Saya nggak peduli bahwa nanti saya mati berdiri pas lagi urusin pelayanan ini dan itu. Kalau saya tahu itu benar, saya akan pergi. Tapi kalau cuma pergi ke luar negeri, wah, diundang pelayanan ini itu, saya tahu nggak ada urgensi yang terlalu luar biasa, saya juga nggak pergi. Tapi kalau Kalimantan, Papua, suka tidak suka, saya akan investasi waktu untuk pergi. Ada hal yang penting untuk orang-orang yang kita layani di sana. Ya, kalau cuma ke luar negeri, itu siapa hebatnya? Yang hebat kan cuma saya. Itu kan setengahnya pleasure sebetulnya jalan-jalannya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, penting bagi kita untuk terus melatih diri kita supaya kita betul-betul menjadi orang yang siap menghadapi realita zaman ini. Ya, jangan mencari jalan pintas yang mudah. Jangan mau menjadi kaya dengan mudah. Ya, menipu sana sini. Itu sebab tidak heran generasi sekarang terus bertumbuh dalam kejatuhan. Narkoba itu makin hari makin menggila ya. Narkotika, obat-obatan, pemakainya itu seluruh dunia itu nambah, nggak kurang. Terus dia meningkat. Kenapa? Daya juang yang lemah. Mengerikan. Kalau kita menemukan eksekutif-eksekutif itu memakai narkoba, gampang ngedeteknya. Semua orang ini kayaknya jalan pintas atau memang dia anak orang kaya lalu duduk dalam posisi bos kan gitu. Tapi kalau merangkak dari bawah, terlalu sulit menemukan bahwa dia pemakai narkoba. Kecuali memang bandar dari kecil ya. Sama kayaknya juga karena bandar ya, itu lain lagi cerita. Dengan mudah kita menemukan grafik itu. Dengan mudah kita melihat itu. Daya juang itu terus menurun saudara. Maka suka atau tidak kita harus menjawab, latihlah diri kita. Untuk tetap setia pada Tuhan di tengah-tengah situasi tidak mengenakan. Di pelayanan-pelayanan, kadang-kadang gak cocok dengan yang kita mau. Ada fitnah, menjengkelkan. Jangan mundur, lalu jangan melemah imanmu. Dan majulah terus. Nikmati semua itu, percayalah. Tuhan pasti bela kita. Ya. Dan kalau Tuhan bela kita, gak perlu kita juga senang. Karena memang kesenangan bersama dengan Tuhan. Ada lebih dari itu. Ada sebelum itu. Tapi dia pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang luar biasa. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini, bagaimana mental ini harus kita riset begitu ya. Dan kita mesti melatih. Sehingga kita tidak terjebak. Saya tidak akan terlalu banyak bicara di sini. Tetapi bagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Penguasa-penguasa dunia hanya mau menimbulkan kekacauan, kekerasan. Tetapi kalian kalau mau jadi pemimpin harus jadi pelayan. Servant leader. Ya, saya pernah khotbahkan servant leaders dalam berapa seri begitu ya. Dan saya hanya tercengang. Ini kalau diseminarkan ya, teorinya gampang ngomongnya. Tapi begitu melakukan, buset. Sulit amat ya. Karena memang servant leaders itu bukan basic baik tipe pemimpin. Itu bukan cara memimpin. Servant leaders adalah buah dari sebuah pertobatan. Yang mendorong dan membuat seseorang terus tampil lebih luar biasa dengan semangat apa yang disebut Alkitab menyangkal diri. Nah sekarang kalau kita bicara segi pemimpin siapa ya? Gak gampang saudara. Kekuasaan bisa membuat orang lupa. Maka orang bilang kalau udah duduk lupa berdiri gitu ya. Semua orang ngomong tidak mau kita harus gini ketika jadi pengamat. Ya. Tapi begitu dia duduk, kita yang mesti mengamati dia, terpaksa kita komentari dia. Karena ternyata dia tidak lakukan apa yang dia katakan. Tabrakan semua, kacau semuanya. Nah karena itu keberanian-keberanian seperti ini harus menjadi mental yang kuat tadi, moral yang kuat, barulah kita bisa duduk, kemudian menjadi pemimpin yang betul-betul berhati nurani, yang memimpin untuk rakyat itu. Babi-ibu pun udah pasti dia lakukan semua, betul nggak? Tapi kalau kita minta dulu dia lakukan apa yang kita mau, baru kita sejahterakan. Ajungkir balik kita. Ya.
Karena itu ambil kepercayaan dan pengabdian dia dengan sikap sejahterakan dia. Begitu juga sebetulnya kita dalam hidup pelayanan kita. Tapi jangan berharap itu mulus. Udah pun kita lakukan bisa saja kita diserang balik. Mentalmu harus kuat. Moralmu itu harus teruji. Jangan juga rontok karena hal seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini menjadi sangat penting. Dalam sebuah seminar kalau kemudian kita melihat Kristen semakin sulit menemukan pemimpin di kekristenan. Konteks Indonesia juga semakin sulit menemukan pemimpin di Indonesia. Yang mimpin karena jabatan banyak. Yang memimpin untuk mensejahterakan yang dipimpin susah. Sulit ketemu itu. Ya, saya berurusan dengan banyak pejabat. Kalau ngomong apa, semua itu indah sebelum jadi. Sudah jadi beda. Nah, saya bersyukurnya memang gak ada harapan untuk apapun. Cuma saya mengamati, lihat beda ya. Semua orang melakukan itu ajas kepentingan. Ya. Bukan karena sebuah pengabdian dan panggilan tadi. Nah karena itu, ini jadi mengerikan ya. Perang, fisik, tembak sana, tembak sini. Tapi yang paling mengerikan lagi, perang ekonomi di mana orang dijajah, dimiskinkan. Sehingga abadi menjadi bawahan. Sehingga perbudakan modern ini menakutkan. Saya kalau nonton TV lalu lihat suku anak dalam itu ya. Sampai tersingkir dari hutan mereka. Ada yang sampai mati kelaparan. Miris loh saya. Karena aduh ngeri amat ya. Emang orang gak bisa lagi buka sawit tempat lain misalnya. Kenapa mesti itu? Tapi memang itu yang paling mudah digarap. Karena tanah tak bersertifikat. Lalu negara bilang itu tanahnya. Gampang kan? Pejabatnya kurang ajar, tanda tangan di situ, makanlah dia di situ. Mengerikan ya. Tahu-taunya di mana orang itu? Di gereja. Gereja dapat fasilitas, bertumbuh berkembang. Padahal ini uang nyawa rakyat ini, mengerikan ya. Karena itu kita mesti bergerak pelan-pelan. Kudu hati-hati. Sehingga waktu satu teman bilang, Pak Bigman, yuk jangan di Salemba lah. Kenapa? Jangan Pak, kurang pas. Bapak gini lah, Bapak di sini nih, saya ngaturin tempat ya. Saya bilang gini, lo berdoa aja. Urus-urus tampaknya si jalan progresnya. Pak yuk pindah. Saya bilang saya nggak pindah. Salemba tetap. Nanti situ bikin yang baru sama sekali. Anak-anak PA saya beberapa mau jadi pengurus di situ. Kalau nggak mau lo, jangan jalanin. Saya nggak mau dibolak-balik lagi. Biarkan sini jadi jemaat yang sudah tertanam. Nih, Salemba. Tambah sana, tambah. Tinggal kita ngatur nanti menyiasatinya bagaimana. Betul-betul yang baru. Yang lain kan pada ngomong, soalnya ada banyak yang ngomong sama saya. Pak gini Pak, udah jangan ngomong tok. Duduk sini. Oke, sekarang kita jalanin. Saya juga nggak tahu nanti ke depan kayak apa. Tapi saya nggak pernah plan untuk mau bikin itu. Ya. Yang lucu satu mau bikin. Yang punya gedung satunya lagi. Lu tempat siapa? Oh Pak Bigman mau kira. Wah udahlah. Gua mau Pak Bigman pelayanan aja. Lu bangun ininya aja, konstruksinya udah. Pakai situ 10 tahun barteran. Hitung berapa lu biaya konstruksi. Lu pakai situ. Ya, nggak ada artinya lah kita membayar itu sebetulnya. Dapat tempat yang sangat baik. Ya. Tapi lagi-lagi yang saya bilang tadi. Jangan pusingkan itu. Jangan anggap itu isu yang, wah thanks God Tuhan menjawab doa kita gitu. No. Bukan itu. Ya itu yang saya mau katakan. Karena pada saat yang sama kita mudah mendapatkan itu demi Tuhan yang hidup. Banyak saudara kita di Kalimantan pelosok dalam sana masih bingung itu bergereja. Mereka taruh atap, dindingnya pas-pasan itu. Lantainya itu masih tanah. Apakah Tuhan tidak hadir di situ? Hadir. Siapa bilang enggak? Karena itu jangan pernah terikat kepada fasilitas di dalam gereja. Tapi terikat kepada Kristus yang hadir di sana. Ya. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, sosial, kelaparan, perpecahannya. Bencana alam menimbulkan persoalan sosial karena manusia malah terpecah satu dengan lain. Saling berlomba menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara cinta diri subur. Kasih mengalami krisis yang luar biasa. Dengan mudah. Saudara akan menemukan perkelahian antara gelandang yang kita sebut gelandangan gitu ya.
Yang kita sebut orang-orang di pinggir jalan itu antar mereka kelahi. Padahal sama-sama miskin loh. Sama-sama susah ya kok kelahi gitu. Ya, miris kadang-kadang. Ini apa-apaan kan gitu. Lu susah, dia susah. Sama-sama minta di lampu merah. Lu kelahi. Mau apa kan? Nah, ini gengnya, ini batas saya, dia nggak boleh masuk sini. Ternyata mereka main perbatasan juga loh. Bukan hanya perbatasan negara yang ada ya. Perbatasan wilayah kekuasaan antar gelandang. Pantas saja kalau tempat-tempat lain juga sama, nggak heran kan? Masyarakat kita udah sakit. Itu persis kayak orang Israel ketika di Mesir. Sama-sama diperbudak, betul nggak? Diperbudak, dirodi, kerja paksa, menggila-gilaan. Makin hari makin berat. Si Musa dibelanya saudaranya supaya jangan kelahi. Dia bongkar pula. Si Musa sudah bunuh orang Mesir. Apa yang geblek nih orang Israel? Yuk lihat penyakit sosial itu. Jangan pikir kalau orang miskin lalu tidak jadi sakit. Sakit. Orang kaya juga sama. Kalau kita mau bikin malam dana ya. Kasih aja table. VIP. Makin mahal table itu makin banyak pengusaha datang. Satu orang dia bilang, Pak you bikin ya Pak, nanti saya ngaturin semua gini. Tapi Pak Bigman untuk Kalimantan. Dia bilang enggak. Bisa Pak kita atur gini-gini? Saya bilang enggak. Karena apa? Orang kaya itu kalau satu meja tengah nih. Si Anu datang Pak, kita bilang. Oh dia enggak mau, yang gue yang tengah juga duduknya. Jadi yang 200 juta udah habis duluan tuh. Satu kursi 200 juta sumbangannya gitu ya. Duduk di situ. Terus yang sebelah sono, yang paling ujung pun habis juga. Orang yang biasa pelit mengasih kolektor, mendadak murah hati dia ke situ. Ngeri ya. Jadi datang itu bukan sehati loh. Sudah adu gengsi. Mati nggak kita? Ini gereja atau apa ini? Tapi itulah kita sekarang. Jadi kita ini saudara-saudaraku krisis sekali. Kita ini sudah dipengaruhi dan divirusi oleh zaman ini dan kita makin hari makin tenggelam. Kondisi kita itu SOS, gereja, please, ayo bangun. Lihatlah dunia betapa hebatnya. Saya kemarin pulang dari Medan, lalu orang bilang, Pak Bigman, kenapa ya? Kalau melihat gereja sekarang kan, begitu lagi dan begitu lagi. Khotbah saja yang kenceng, KKR bola balik. Tapi Seci Pak, di Medan ini udah hebat begini-begini. Saya cuma jawab dia, Seci bukan cuma di Medan, Jakarta, bukan cuma Jakarta, dunia. Saya kalau ngeliat Master Chan itu selalu berpikir, gila nih orang satu. Kita baru bangun Kalimantan, udah belangak-belongok. Mungkin yang tim di kita itu berasa berat setengah mati gitu ya. Mau bangun Papua baru yang kedua. Nggak tahu keburu ketiga apa enggak. Masih hidup apa enggak. Yang kedua pun nggak jelas. Kalau udah berdiri masih hidup apa enggak. Tapi dia sudah melanglang dunia. Keren. Saya pikir, aduh Tuhan, malu kita ngeliat. Dia membereskan, mengobati masyarakat kita yang sakit. Gereja pun terpanggil ke sana, saudara. Kita harus mengobati masyarakat yang sakit. Ya. Kita nggak bisa duduk di mercusuar lalu ngeliat semuanya. Itu yang paling amat sangat membahayakan. Oleh karena itu, kita harus sadar akan panggilan tugas kita dan memelihara hubungan yang benar dengan Yesus Kristus kepala gereja. Jangan memanfaatkan dia seakan-akan dia mantra. Taklukkan diri pada kehendaknya supaya apa yang diperintahkannya betul kita jalani. Ya. Gereja harus membumi dan bertanding seutuhnya. Tidak diam di mercusuar tadi itu ya. Dan hanya bersuara tanpa beraksi. Oi bertobatlah. Tapi orang lapar tetap lapar. Saudara tahu nggak? Yesus itu sangat mengasihi. Dia mati untuk menebus dosamu. Ya. Kawan ini punya kesulitan. Tuhan Yesus katanya dari surga turun menolong. Lah di depan matanya orang susah dia nggak mau tolong. Miris kan? Jadi bagaimana kita mau mengatakan kekristenan itu hebat? Kalau orang pergi ke daerah, saya pelayanan ke daerah-daerah ya. Banyak orang mengambil kredit poin sebetulnya. Pergi ke daerah, hebat lu Pak Bigman ke daerah, lu banyak pendeta nggak mau. Kadang-kadang saya klik loh. No. Saya bukan soal urusan itu. Tapi saya jujur saja ada waktu saya nikmatin itu. Apa hebatnya sebetulnya ke daerah? Kan begitu kan? Toh memang kita mesti melayani. Itu sebab banyak orang mencuri.
Hasil dari pelayanan itu sendiri. Jadi dia dirinya dibesarkan. Seakan-akan kalau sudah care ke desa itu, hebat loh itu. No, itu panggilan kita lah Tuhan aja dari surga ke bumi. Masa Big Man Sirait dari Jakarta ke Kalimantan sana hebat? Apanya yang hebat? Mau ke Sabang ke Merauke pun gak ada hebatnya itu. Sudah semestinya kita pergi memberitakan Injil ini. Maka sebetulnya tidak heran kalau kemudian kehidupan masyarakat itu sulit untuk diobati karena mereka tidak melihatkan model yang nggak bisa ditirunya, diteladaninya. Nah ini memang menjadi sebuah kengerian. Nah jadi saudara, saya coba mengangkat ini secara umum pada tiap kita, ya, bagian-bagian yang mengancam dalam sendi-sendi kehidupan kita. Dan bagaimana seharusnya kita menjawab itu dan bagaimana kita hadir, saya combine sedikit tadi di dalamnya juga ya. Nah saya mau ini menjadi sebuah diskusi menarik kita. Saudara coba melihat bagaimana problem-problem yang ada di sekitar kita. Sehingga kita betul-betul terpikir dan ambil dan tertanding untuk melakukan. Lewat gereja juga. Mungkin ada usulan gereja ini kurang. Kita ada GPPB ya, Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa. Kadang-kadang saya juga udah gak punya waktu lagi untuk perhatiin. Saya butuh orang-orang yang membantu lagi. Teman-teman yang sudah di dalam, anak-anak kita. Supaya semua terlibat lagi. Saya rindu anak-anak itu punya kepekaan terlatih kepada problemnya sosial di sekitar. Ya. Ini penting untuk kita tumbuh kembangkan. Sehingga anak-anak kita itu semua belajar. Sehingga semua kita bisa melihat dananya terlibat untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini. Oke, saya stop sampai sini supaya ada waktu kita berdiskusi. Silakan. Siapa yang mau mulai dengan sebuah pertanyaan? Mari. Saudara sila mengkritisi ya situasi yang ada. Atau saudara mungkin tidak melihat itu ada di gereja kita supaya jangan seminar ini jadi seminar aja kan ya. Ternyata gereja ini sendiri pun payah kan gitu. Pak saya nggak ngeliat kita begini, kita begitu, silakan. Kenapa? Merasa terdakwa semua? Jangan segan-segan, ayo. Daripada nanti pas Tuhan Yesus datang lalu kita menghadap terus dia bilang begini, aku tidak kenal kau, mati kita. Lapar aku nggak kau kasih makan, minum aku nggak kau kasih, haus aku nggak kau kasih minum, telanjang aku nggak kau kasih pakaian. Kenapa Tuhan? Kapan? Waktu kau tidak peduli pada orang-orang di sekitarmu. Matang kita kan? Mau balik udah gak keburu lagi. Ulangan kagak ada. Tuhan kalau gitu aku masuk gelombang kedua deh. Kagak ada saudara. Ya silakan. Jangan keraskan hatimu. Usah teduh semua. Jangan segan-segan mengomongkan hal yang mungkin kita juga nabrak ya. Paling tidak itu merimain kita. Mengingatkan kita. Kan ini memang harus menjadi diskusi kita yang menyenangkan. Menggugat diri kita. Lalu bagaimana kita bisa menjalani itu. Atau kita juga akan menjadi gereja mercusuar lagi yang berikutnya. Ya Pak silakan. Kasih mic-nya. Terima kasih. Saya Tongam Tobing. Pendeta Bigman sangat menarik nih dari 5 perspektif tadi ya yang disampaikan Pak Bigman. Memang kalau kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini adalah adanya sifat mementingkan diri sebenarnya. Egoisme yang tinggi. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari juga, pas nanti kita pulang dari gereja ini, kita lihat di berlalu lintas, itu terjadi juga saling tidak menghormati. Kalau kita melihat dari peran gereja, saya melihat juga memang
gereja ini sangat parsial untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Artinya kita melihat banyak dominasi namanya PD, ajaran-ajaran banyak kelompok-kelompok yang tidak bersatu sebenarnya. Ada gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini, bisa ratusan dengan misi yang sama mungkin, tetapi tidak pernah bersatu untuk melakukan suatu permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Mungkin bagaimana supaya gereja ini menjadi satu dalam misi. Tidak ada gereja reformasi Indonesia, ada HKBP, ada GPIB yang melakukan misi yang parsial begitu, sehingga tidak kelihatan secara membumi bahwa Kristen di Indonesia itu memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan sosial yang terjadi saat ini. Itu Pak Bigman. Terima kasih. Kalau sudah sampai situ kita harus mengakui memang gereja Katolik itu lebih pas. Ya, mereka satu komando dari kepausan di sana. Dan gereja reforma para gereja Protestan ini sejarahnya tidak bisa disangkali. Ya, sesudah dia dikeluarkan dari Katolik mengalami ancaman karena statement dari Luther, lalu lahir dan muncullah Protestan, bukan by design. Cuma sayangnya kita ini seperti kuda liar yang lepas dari kandang. Begitu lepas tabrak sana tabrak sini. Awal saja sudah jadi 3 ya. Jadi semi reformasi itu jadi gereja Anglikan, terus reformasi, radical reformation. Radical reformation ini Anabaptis. Membaptis ulang apa itu dimulainya di situ. Dulu baptisan cuma 1, mulai dari sini titiknya. Lalu memaksakan diri untuk menerjemahkan Alkitab kita yang paling betul misalnya. Ini terus bergulir. Lalu sudah bergulir, Calvinis pecah-pecah lagi, Lutheran pecah-pecah lagi. Ya. Jadi kalau kita ngelihat, gila juga ya. Anglikan itu keluar dari Anglikan kan keluar Metodis, dari Metodis keluar Bala Keselamatan. Udah terus. Ya, dari Metodis juga keluar Pantekosta, itu terjadi di Amerika. Ya kalau kita ngelihat akar Protestan, apa yang Bapak bilang tadi sudah menjadi dream yang sangat tinggi. Kadang-kadang orang bilang utopia jadinya. Nah, lalu Protestan menyiasati jangan dengan membangun asosiasi badan gereja, PGI, ya. Tapi kemudian orang nggak puas lagi, muncul lagi kan. Sekarang ada PGI, ada PGPI, Pantekosta, ada Persekutuan Gereja Injili. Mula-mula sebetulnya dulu jawabannya adalah begini, PGI sudah tidak Injili, itulah ceritanya. Tapi muncul badan yang Injili 3 biji, sama aja sebetulnya ya. Nah ini sangat mengerikan, sangat menakutkan. Kita kurang dewasa berorganisasi, ya. Sehingga memang ini menjadi yang mengerikan kita bilang di dalam pergerakan kita. Nah yang repot. Sebetulnya beda organisasinya tidak mengapa. Tetapi kerjasamanya masih bisa. Tapi sayangnya di kerjasama itu pun enggak. Pengalaman desa. Kerjasama gereja itu paling miskin. Orang-orang jemaat per gereja-gereja yang berbeda. Banyak yang jadi donatur kita. Gereja itu enggak ada. Ya. Oh, Pak Bigman luar biasa yang Bapak kerjakan. Ya, ngomongnya sih luar biasa, tapi tetap aja gereja itu ngambil bagian. Padahal kita tahu uangnya banyak setengah mati. Kenapa kita selalu ada kantong kedua? Itu misi, betul-betul misi. Pama ya ke Pama, Mika ya ke Mika. Itu kita pakai. Gitu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini memang menjadi repot. Saya kasih contoh lagi. Pergilah ke toko buku Kristen. Temukan buku untuk saat teduh misalnya kan. Santapan harian, renungan harian, Raja Wali, ada segala macam gitu. Sampai membacanya pun kita bingung. Gereja-gereja membuat. Bagi saya sebetulnya ngapain bikin? Saya bisa bikin, bisa. Siapa bilang enggak? Ya, apalagi kalau bikin renungan harian gitu, kita bisa bikin satu paket itu. Sederhana itu, simple itu. Ya. Tetapi balik lagi, ngapain? Toh kalau bikin nggak di riset terus juga jelek. Nah, sudah ada badan yang seperti itu kan. Santapan harian, kita pakai santapan harian, ngapain? Di Kalimantan kita undang PPA yang latih ke sana. Sinergi saja. Ini siapa yang bikin si Anu? Kita undang. Kita undang sekolah-sekolah Kristen yang sudah top-top, kepala sekolahnya. Yuk datang ke tempat kita, yuk kasih tahu, belajarin. Nah, memang ada beberapa yang kita bisa sinergi. Sekolah kita sinergi dengan UPH misalnya. Anak-anak kita lulus masuk teacher college ke sana. Ya. Nah, tetapi memang tidak mudah Pak mencari sinergi.
Kita sinergi juga dengan IPK. Ya, IPK itu ambil bagian support kita. Ya. UPH juga support kita. Tetapi tadi link itu karena saya berteman sama ini, berteman sama ini. Jadi bukan lebih karena semangat gerejanya, personal pemimpinnya. Satu waktu nanti ganti pemimpin saya juga nggak ngerti lagi. Akankah? Itu pertanyaan menarik memang. Jadi memang Pak, saya pikir ya tidak terlalu jauh kita memang memikirkan soal organisasi ini, sudah agak repot. Karena ada pepatah bilang kan, daripada pegawai di perusahaan besar, mendingan bos di warung lapak sendiri kan begitu kan. Jadi semua orang senang lah, kecil-kecil juga nggak ada urusan. Ya. Nah itu yang repot. Kalau sementara, kalau gereja ini berdiri, ini pergumulan saya sangat serius, berat sekali. Karena saya sebetulnya nggak suka jadi pendeta. Saya lebih suka ngurusin lembaga, karena saya juga kecewa sebetulnya. Ya, terhadap realita yang ada. Tetapi kita memang nggak mungkin ngurus itu tanpa satu badan yang lebih besar untuk long term, yaitu gereja. Nah oleh karena itulah gereja ini berdiri ya di bawah CRCA. Kita juga nggak mau liar. Ya, kita ke associate ke Australia. Karena mereka punya beban misi kemarin. Kenapa Bapak nggak gabung ke tempat lain? Memang menjadi kesulitan yang luar biasa. Apa yang saya bicarakan belum tentu diterima. Itu yang jadi repot. Ya. Jadi saya juga nggak punya waktu. Umur kita cuma berapa sih? Ya udahlah sampaikan. Bahwa nanti ini mau gabung ke gereja mana, saya juga nggak pusing. Kalau ada gereja bisa gabung tapi kita boleh menetapkan doktrin yang tidak diganggu gugat, silakan. Enak kita kan? Tapi jangan diutak-atik istilahnya. Kamu nggak boleh ngajar ini, harus ngajar gini. Wah, ya mati kita. Nah, itulah repotnya gereja sekarang. Jadi denominasi ini akan makin tajam. Dan yang paling jahat dari denominasi misalnya soal baptisan. Udah dipercik sini, pindah sana. Pindah-pindah lah. Suruh selem lagi. Bagi saya itu kejahatan. Yang makin mempertajam perpecahan gereja. Gak dewasa itu. Orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kok. Lu mau percik, mau selem. Silakan dong. Nah, ini kengerian. Nah, ini untuk apa? Mempertebal tembok denominasi perbedaan. Memang menakutkan Pak. Mari kita terus belajar pelan-pelan ya. Tambahin, apalagi yang bisa tertib. Nilai hidup Kristiani kita itu kayak apa gitu. Gereja kita lapor ya. Bayar PPh perorangannya semua. Ya, keuangan saya minta dilapor ya. Jadi staf-staf gereja semua bayar. Ya. Pelan-pelan. Sampai sebetulnya rindu saya gereja ini sudah auditing sama seperti Mika diaudit. Mika itu yayasan kita yang sekolah sudah auditing ya. Sudah audit itu. Nah kita pelan-pelan nih. Ya, sampai nanti satu waktu kita bisa dapat lagi orang keuangan yang cukup untuk bisa pembukuan full kerja, lalu sampai kita bisa diaudit. Sehingga melatih jemaat menjadi gereja yang transparan. Jadi memang menjadi model itu memang penting Pak. Nah, ini kerepotan kita, tetapi paling tidak dalam kualitas tadi. Nah itu makanya kita bikin seminar-seminar begini. Yuk kita autokritik, yuk diri kita juga nggak baik ternyata kan gitu ya. Yuk supaya kita bisa makin maju, makin baik. Thanks ya, jelas ya Pak ya. Oke, good. Ada lagi? Ya. Ya tergantung kamu nanyanya sama siapa. Pas nanyanya di sini ya itulah yang saya jawab. Kalau enggak ngapain kita angkat tema ini kan gitu. Tetapi mestinya sih gereja-gereja yang berbasis teologi reform, suka atau tidak, itu yang paling punya sistematika di dalam memahami dan melawan zaman ini. Kalau kita gereja lain sudah diobok-obok. Teologi reform itu bisa menelanjangi filsafat pemikiran-pemikiran yang enggak pas. Peradu ke sana. Sekali lagi saya bilang, kalau gereja lain sudah diobok-obok oleh zaman, masuk dipengaruhi, pengaruh konser udah masuk ke gereja, semuanya. Bawa di atas mimbar ini performance, udah masuk ke gereja, itu dari luar. Masuk semua. Main musik perlu dong baik. Ya. Nyanyi perlu dong baik. Tapi kalau performance yang kita kejar, lalu siapapun boleh berdiri di mimbar ini, kacau lah kita. Saya personal, ini gereja kita ya. Saya lebih suka orang berdiri di sini, bego nyanyinya nggak terlalu bagus begitu ya. Kalau nggak tahu nyanyi mas kali juga kan gawat ya. Masa di depan kan gitu. Pas-pasan.
tapi masih tahu arti pelayanan. Daripada orang hebat di sini, tapi by transaksi, mendingan tidak. Itu sebab satu recording mau supply kita. Pak Bigman, saya kirimin ya, kita banyak penyanyi. Dia baik banget sama saya. Ini perlu berapa tiap minggunya Pak? Jadi supply dia yang free begitu kan. Cuma ya tentu si penyanyi ini dia yang nanggung kosnya lah kasarnya. Saya bilang jangan dah, aku nggak jelas-jelas dah. Saya ngajari bintang tamu, kalau ada orang yang punya hati ya silakan. Ya saya bilangnya thank you. Ya kita tiap minggu bisa ada penyanyi. Recordingnya kirim, artis dia semua. Saya tanya artis lu berapa? 75. Lebih dari cukup tiap kali kita bisa bikin iklan nyanyi sian. Waduh, rame kita. Ya, dari recording langsung. Dan kita nggak usah ngurusin itu kan. Tetapi kan tadi yang kita bilang, kita akan menjadi sangat tidak sederhana. Nah karena itu, memang kalau ditanya representasi mana, saya akan mengatakan teologi reform, yes. Ya, dengan semangat yang tetap menyala-nyala itu bagaimana menyuarakan Injil. Tetapi ingat, kita juga nggak boleh jadi gereja Efesus ya, yang kuat di doktrin tapi minim di cinta kasih. Knowing God, doing God itu penting. Mengenal Allah, melakukan kehendaknya. Nah, itu harus menjadi semangat kita. Itu sebab sayap kita itu dua ini. Ya, saya terus bergumul cari orang yang makin kuat. Baik Mika maupun Pama. Mika itu pendidikan, pedesaan. Orang yang punya hati dan taruh sana, patah tulang pun dia rela. Ya, yang nggak sempet lagi mikirin istilahnya, saya mau apa, tapi saya bisa apa, saya bisa bikin apa. Nah itu yang membuat kita terus menolong anak-anak itu bertumbuh. Ya, kita punya sekolah di pedesaan, lahirkan anak-anak. Ini banyak gelombang yang saya belum jalan. Ya, supaya bisa jadi leader nanti ini top semua ini bagaimana nih, kuat ya. Saya kemarin ketemu politisinya PDIP lalu ngobrol-ngobrol. Saya kasih tahu, khawatir anak-anak kita dulu begini. Siap bang, abang kirim sama saya tiap tahun 4. Mau Chinese mau apa, tapi betul-betul integritasnya bagus, tahan banting. Masuk kita pelan-pelan di sini, kumpul kita di sini. Khawatir ya, iya bang. Ya, kita memasukin pelan-pelan. Siapa lagi anak-anak ini yang punya idealisme yang bagus. Tapi punya kandang di mana dia bisa dijagain. Ada teman-teman untuk susah bareng istilahnya gitu. Nah, oleh karena itu memimpin zaman ini bukan teoritis khotbah saja ya. Tapi aktualisasi. Nah kita mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang perkotaan lewat apa? PAMA. 43 radio. 3 televisi. Kita terus berbicara. Paling tidak 2-4 juta orang tiap minggu. Kalau Indovision klaim dia penonton dia 2 juta. Ya saya ambil itu Indovision, belum kabel vision ya kan. 43 radio. Nah, kita anggap sajalah 2-4 juta itu. Kita pengaruhi orang. Besar loh pengaruhnya. Kita punya online, itu dibuka di seluruh beberapa belahan dunia ini. Amerika, Jerman, Aussie, wah semua bukain. Ya, cuman susah kalau cari itu orang Gary yang buka, itu susah ketemunya. Orang Gary yang download khotbah, itu susah tuh. Padahal kalau kita mau bantu sama-sama, misalnya contoh ya, saya itu kalau Change ORG itu ada program apa sih saya dikirim. Ya, jadi ya biasakan kalau Anda yang biasa terima juga Bigman Sirait, kita mau nolak ya penistaan terhadap jual anak-anak di Bejina waktu itu trafficking dianggapnya kan ya, perbudakan. Saya selalu ngisi dan mereka sering kali terima. Terima kasih Bigman Sirait, Anda sudah mendukung. Padahal itu cuma mencet doang kan ya. Tapi maafkan saya, siapa di antara kita yang kerjakan itu? Bisa dihitung pakai jari kalau ada. Padahal itu cara yang paling gampang orang Kristen. Saya nggak bisa turun ngurusin itu. Saya nggak bisa ikut-ikut demo datang ke istana urusin itu. Tapi saya bisa klik. Sehingga saya baca di Kompas. Ya, penolakan terhadap begitu aja berapa puluh ribu orang, keren loh itu. Itu punya kekuatan sekarang medsos itu. Tapi orang Kristen mesti tahu strateginya, pakai semua dong. Pakai yang penting-penting. Jangan Facebookan lah, apa yang foto-foto itu. Instagram lah,
lagi inilah, lagi itulah. Yang perempuan pakai bikini, yang laki pakai giok, gitu ya. Pakai apa? Akik ya. Ini saya pakai akik. Saya bukan beli akik ya. Saya udah punya lama sebetulnya. Memang seneng dulu batu itu warna aja. Belakangan katanya ada inilah, ada itulah begitu. Ya. Jadi kalau jas saya coklat, akik saya coklat. Ini hijau, akik saya ada yang hijau. Biru, ada yang biru. Begitu aja. Ya, seneng aja. Cuman sekarang kan karena lagi tren. Keluar lagi dia yang lama gak dipakai-pakai, pakai lagi. Ya. Nah, jadi balik lagi tadi. Yuk semua sama-sama yuk. Kita mau ya. Maka mempengaruhi sosial itu, change ORG itu Anda ikut. Ya. Terus untuk melihat perkembangan pertumbuhan Anda, please. www.reformata.com ikut. Ya, kita lagi mau gelombang kedua, sekarang lagi tren. Kemarin pernah anak Kalimantan SKM menulis gitu. Nah, ini sekarang saya lagi mau bikin sistemnya. Ini gimana supaya anak-anak ini nulis. Kalian tahu untuk diskusi itu. Saya ke Kaskus ya. Andre itu saya ketemu. Karena kokonya dia anak PA saya rupanya. Elator gue mau ketemu dia. Kita ngomong-ngomong, saya nanyain. Saya nggak ngerti IT ya. Tapi saya sekarang nangkap konsep dia. Udah bikin gitu ya. Saya lihat yang kerja di dalam itu. Anak muda masih itu. Belum 30, di 29, sekarang ya paling 30. Matahari kemarin taruh share saham juga di situ. Jarum. Ya, 50M masuk. Belum 30. Itu karena jago di IT. Kamu dulu idenya apa? Ya ngobrol-ngobrol. So ini konsepnya begini loh Pak Bing, main gini. Ya dia kasih tahu saya semua. Saya belajar. Ya, saya tahu ini kalau dibikin rohani minatnya tidak terlalu tinggi. Emang dia bilang sama saya, Pak, tapi yuk masuk kasih ruang, orang bisa selfie. Orang bisa memuji dirinya, menumpahkan karya yang bagus nggak bagus. Nah, itu kos-kos. Jadi banyak orang masuk akhirnya. Nah kita ini kan susah. Bordernya terlalu banyak. Nggak bisa sembarang orang nulis kita terima kan. Ada border. Sehingga saya lagi berpikir sebetulnya bagaimana nanti modelnya Kompasiana itu ada. Reformata Ana kan gitu ya. Sehingga itu ada nanti ruang orang terjun aja situ. Kita cemplungin tapi kita pisahin gitu. Saya lagi kepikiran. Sehingga orang bisa menulis masuk situ. Semua rame itu. Berkelahi di situ silakan gitu ya. Kita nggak usah damein, biasanya berkelahi doktrin di situ kan. Tapi ruangnya kita kasih. Ya. Nah, cuma tadi itu. Kini mesti pikirin semua. Ayo, kalau mau ngerubah zaman jangan cuma cita-cita. Bahaya juga kan. Gereja ini kan misioner dan kritis. Melayani di segala abad. Wih, keren ya. Jangan sampai jadi soto babat. Oke, good. Jelas ya Pak Budi ya. Oke, ada lagi? Ya, 2 lagi. Mana tadi? Iya, masih Pak. Dalam beberapa bulan ini ada fenomena yang saya baca di Kompas melalui media online. Dikatakan bahwa dalam beberapa bulan ini ada fenomena terjadinya suara yang terdengar seperti bunyi sangkakala di langit. Dalam beberapa gereja tertentu, mereka mengatakan bahwa ini berhubungan dengan akhir zaman. Sedangkan informasi dari NASA mengatakan bahwa itu hanya cuma fenomena yang disebut sebagai bunyi bumi atau suara bumi. Tetapi dari pihak NASA juga nggak bisa memberikan informasi secara lebih jauh mengenai apakah bunyi bumi itu dan bagaimana terjadinya bunyi bumi itu. NASA sampai saat ini masih diam, belum bisa memberikan informasi secara lebih jauh. Nah, pandangan Bapak terhadap fenomena bunyi yang dalam tanda kutip seperti bunyi sangkakala yang sudah terjadi seperti di Kanada, Jerman, Amerika dan sebagainya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena tersebut? Oke. Saya cuma bilang satu hal ya. Apa yang nggak dibicarakan Alkitab, bagi saya itu hal yang tidak perlu didiskusikan sebetulnya. Karena kalau sangkakala itu tidak ada sangkakala berbunyi, lalu nggak ada apa-apa. Sangkakala pertama gedebur ini, sangkakala kedua gedebur ini, sangkakala ketiga gedebur. Itu kan ceritanya. Yang kedua,
Itu menjadi satu rentetan perjalanan waktu yang progres untuk menghantam seluruh dunia ini kan. Ya. Sehingga kalau dikatakan ada suara sangkakala begini di Jerman di mana, enggak usahlah terlalu ladenin. Dan yang kedua, NASA tidak berkewajiban untuk menceritakannya itu bukan bisnis dia juga. Ya, kita ngarap lalu banyak orang komparasi. Lalu padahal nanti yang ngomong ini NASA tidak gini-gini, padahal itu dia untuk meneguhkan apa yang disebutnya bunyi sangkakala itu. Biasalah itu, namanya main media ya. Jadi ini yang saya pikir perlu satu kehati-hatian ya. Dari bagaimana kita menyikapi informasi-informasi yang ada. Karena di Kutub Utara pun katanya sudah beredar juga kan BB kan. Waktu di bor itu katanya tiba-tiba ada suara di bawah. Orang yang berteriak-teriak seperti suara begitu katanya neraka ke bor. Bingung kan kita, masa neraka di perut bumi? Goblok banget lah kita ini kan gitu. Bumi ini saupil ini. Ya, ada banyak planet yang lebih besar dari bumi ini. Neraka itu bukan di perut bumi ini. Bumi ini hancur kok nanti. Lah kalau neraka ini di perut bumi, di bor itu, pas bumi hancur nanti dihancurin sama Tuhan kan? Sepertiga, berarti kan temboknya bolong. Itu tahanan penjara lari semua. Hanya Tuhan bilang, aduh salah gue ngelancurinnya. Jadi konyol kan ya. Nangkap ya? Nah, sehingga suara-suara gitu forget it. Dulu di dekat kita ini, Keramat 5, Tuhan Yesus datang katanya. Ingat gak itu? Gambarnya rame semua. Lalu khotbah pendeta, saya yakin Keramat 5 semua orang-orangnya akan bertobat. Sampai sekarang tetap gitu. Yang nganggur, ya apa. Yang tetap itu adalah rumah makan Manado Tinora itu masih di situ memang. Masih tetap ya nggak berubah. Jadi fenomena-fenomena begini itu yang saya bilang tadi pembodohan. Kalau kamu mengerti tanda ABCD, udah ke 1, ke 2, sekarang tinggal ke 7. Artinya kita tahu nggak kapan Tuhan Yesus datang? Halo? Tahu. Padahal kita bilang apa? Nggak satu pun yang tahu. Kita bisa lihat mendung, kapan hujan? Nggak tahu. Nggak dibilang ini, hujannya 2 detik lagi, tinggal 1 ketok lagi, 15 menit lagi. Makanya selalu orang bilang sedia payung sebelum apa? Kenapa? Karena hujan nggak bisa diduga. Kita pikir cuma ke warung 3 menit nanti lari lagi. Baru sampai warung, gudubur hujan. Bahasa kuyup lah gitu. Tapi kalau bawa payung, tau-tau nggak hujan. Nggak apa-apa, kalau hujan kamu bisa payungan. Bahasa Alkitab berjaga-jagalah. Karena nggak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang. Ada bunyi-bunyi begitu, kalau udah bunyi udah selesai lah kita sudah. Lagi penghukuman itulah itu kan begitu ya. Nah, jadi saya pikir ini yang harus disikapi. Nah inilah berteologi itu penting. Ada banyak gereja sebetulnya tujuan mereka katanya satu. Supaya jemaat itu takut. Ditakut-takutilah terus. Anam supaya bertobat katanya. Ada kebaktian kemarin saya di Medan dilaporin. Khotbah zaman. Awas neraka akan datang. Kalian mesti bertobat. Pak banyak yang bertobat katanya kan. Nah, itu bukan bertobat itu, ketakutan itu saya. Beda bertobat dengan ketakutan. Kalau kutembak kau kutaruh pistol ini. Siapa yang gak ngaku Yesus kutembak. Langsung kalian semua ngaku Yesus kan. Siap mati, siapa kan gitu. Padahal begitu pistolnya aku angkat lari juga. Gak ada yang mati kan. Cuma karena takut ini lolos kan apalagi takut. Jadi ya situasional emosi itu tidak bisa dimain-mainkan. Ya pertobatan bukan itu kan. Panggilan batin yang sungguh. Saya nggak percaya bahwa saya pernah berkhotbah ada orang bertobat. Nggak percaya saya. Tapi saya percaya Tuhan pernah mempertobatkan seseorang lewat khotbah saya. Tapi nggak penting mau si Bikman yang khotbah orang lain itu kan. Tuhan bisa lakukan apapun, kapanpun, dimanapun. Jelas ya? Jadi isu itu terlalu banyak itu. Dan tiap kali ada saja. Jadi hati-hati ya kejebak-kejebak seperti ini. Dulu ada story lagi, Toronto Blessing, ingat nggak tuh? Yang tertawa dalam roh kan? Sekarang kita jadi tertawa karena nggak ada yang tertawa lagi. Kenapa ketawa Pak? Habis nggak ada yang ketawa lagi. Kalau itu Roh Kudus, itu bukan fenomena sesaat. Tapi kalau fenomena sesaat bisa. Nah itu anak kecil yang di mana itu? Di Poso. Doanya doa Bapak kami terus banyak yang sakit sembuh loh Pak katanya. Sampai dibawa orang sakit dari Jakarta ke sana. Saya bilang gila lah kalian ini semua. Ngapain bawa orang sakit ke KKR begitu? Ada yang dibawa.
kondisi fisik udah nggak baik, dibawa ke KRL, ketiga mati. Ya, gimana lah rame-rame begitu kan? Rindu mau ditumpangi tangan. Kau pikir tumpang tangan itu yang menyembuhkan kau? Ya. Gak ada tangan apa menyembuhkan kita. Nah karena magis itu sebab Benihin di private jetnya itu nama-nama orang yang tempat dia duduk di sampingnya itu saya nggak tahu berapa ribu US mesti bayar. Jadi katanya didoain tiap hari. Saya nggak yakin nih sampai private jet didoain itu. Tidurnya itu. Bodoh kali nama kita ditaruh situ. Emang kenapa? Tapi orang Kristen sudah tidak beda dengan Sai Baba. Kalau Sai Baba itu begitu kan? Patungnya ditaruh di rumah, taruh apa? Nah, kita jangan begitu ya. Kritis. Termasuk Big Man Sirait. Bengkok kayak itu, mati kayak itu. Nggak ada urusan. Kalian bertumbuh dalam iman. Karena tanggung jawab itu pribadi per pribadi. Oke, yang berikut. Jelas ya? Siang Pak. Ya, maaf kalau pertanyaan saya keliru, tapi saya ingin bertanya mengenai gereja yang memimpin zaman gitu ya. Tadi saya menangkap bahwa di sini mengenai penting tentang doktrin yang benar gitu. Tapi kita juga melihat bahwa zaman itu kan selalu berubah-berubah gitu Pak ya. Sekarang dengan yang akan datang pasti akan berubah. Dan saya juga melihat bahwa justru zamanlah yang memimpin gereja gitu. Dan apakah itu salah? Dan terus pemahaman orang mengenai doktrin juga kan bervariasi gitu Pak. Bagaimana untuk menjaga pemikiran orang tetap pada doktrin yang benar itu? Terima kasih. Oke, kalau bicara fenomena memang zaman yang memimpin gereja. Kan tadi saya udah bilang kan, konser masuk ke gereja. Tinggal dikit lagi striptis masuk di gereja. Nanti penari latar itu udah striptis itu. Kalian tinggal tunggu. Ya. Jadi nanti gereja homo kan sudah ada. Pendetanya homo. Jemaatnya homo. Komisi wanitanya ya homo itu. Itulah komisi wanita yang isinya pria semua. Miris ya? Itu sudah, bukan belum, bukan akan. Sudah. Nah oleh karena itu, kalau bicara fenomena itu dia. Makanya Tuhan marah kepada murid-muridnya. Ya. Berapa lama lagi kalian percaya? Hai yang kurang percaya, mereka dimarahin. Jangan kau sama dengan dunia ini. Nah, mereka diteriakin gitu kan. Sampai Petrus bilang, hei pemimpin agama, bagiku lebih bagus mati dengan taat pada Allah daripada taat pada kalian yang melarang pemberitaan ini. Artinya, doktrin itu harus kita pahami. Dari yang saya bilang tadi, doktrin bervariasi. Betul. Akan mudah kok. Yang sungguh itu akan bertahan dan mampu menjawab zaman. Doktrin yang salah itu nggak akan kuat melawan zaman. Dan menjawab pertanyaan zaman. Ya. Nah di sini memang yang menjadi perlu bagi kita untuk mengevaluasi sebetulnya pemahaman kita, doktrin kita ini udah benar apa enggak ya. Ah itulah Alkitab belajar. Jadi ingat ya, doktrin yang tidak beres akan hancur oleh zaman, terkontaminasi. Doktrin yang kuat itu yang bisa menjawab zaman. Ya. Nah jadi di dalam bagian seperti ini menjadi penting bagi kita untuk selalu mengevaluasi posisi kita. Di mana, seperti apa gitu ya. Saudara kalau ketemu free thinker ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ada, you bisa jawab nggak? Kalau yang doktrinnya salah dia bilang apa? Udah, you ini rohnya roh penolakannya besar sekali. Nah, lalu selalu gitu. Kamu mesti berdoa, itu mesti dilawan itu roh penolakan. Kamu mesti terima Yesus. Nggak bisa jawab aja roh penolakan. Jawab tuh pertanyaan. Tapi kalau doktrin benar dia akan menghadapi dan menjawabnya. Ya. Nah makanya orang Kristen jangan takut apa? Berdiskusi kalau benar. Gini ya. Pengalaman saya ngadepin orang bervariabel. Saya hanya bisa mengatakan satu kata. Dari pengalaman-pengalaman itu. Berurusan dengan orang-orang yang sangat logik, sangat pakai otak begitu ya. Di satu sisi juga sangat lulusan luar, orang kaya lagi apa segala macam.
Tapi satu hal, ketika kita belajar Alkitab itu, maka makin hari saya makin kaget-kaget. Khususnya ketika saya memimpin beberapa kelas PA. Saya mendapatkan link-link dan begitu ngeling. Waduh, hebat itu Alkitab. Gak ada yang gak bisa dijawab oleh Alkitab. Ya. Tetapi kita ngerti gak Alkitab itu kan problemnya kan. Nah, makanya kalau di PA misalnya, apalagi kita lagi PA Abraham, PA apa gitu ya. Kan banyak hal-hal yang nyentrik-nyentrik munculnya di situ kan. Ini kok gini. PA terakhir kemarin aja ditanya lagi kan. Ini si Abraham ini, apa si Ishak ini kawin sama tantenya, apa cucunya. Rame lagi geger gitu ya. Kok gitu kan gitu. Baru kita belajar budaya, kita belajar lain-lain. Oh gitu toh. Itu si Adam punya anak begitu dari mana? Anaknya si Adam berapa? Berapa? Hah? 2 apa 3? Siapa? Kain, Abel, Set. Oke. Terus si Kain kawin sama siapa? Sama si Abel. Loh. Hah? Pasti otak kita selama ini begitu. Karena nggak PA. Kalau PA kejadian 5 udah muncul, maka Adam kemudian melahirkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Buahnya anaknya, bukan 3. Cuma 3 ini disebut nama penting karena yang satu dihancurkan, yang satu menyelamatkan. Yang dihancurkan siapa? Keturunan Kain sudah nggak ada. Sesudah kapan? Air bah. Makanya kalau kalian ikut PA keren itu. Sinu ini keturunan siapa? Set, bukan Habel. Karena aku bilang terus Bel kalian bilang. Padahal salah. Set. Jadi 2 nama ini penting. 1 itulah neraka. 1 itulah surga. 1 itulah pemberontakan. 1 itulah penyelamatan. Itulah Kain, Habel. Yang kemudian diteruskan generasi oleh Set. Keturunan Set yaitu Nuh. Waduh. Makanya kalau belajar Alkitab itu keren loh. Baru dari Set nanti terus turun. Nuh terus jadi ke Abraham. Dari Abraham terus Semitit Asia. Ya, terus turun ke bawah. Itu sebab agama besar di kolong langit ini datang dari mana? Asia, bukan Eropa. Kenapa orang Eropa yang jadi petantang-petenteng? Karena orang Asia minder dengan kekayaannya. Karena Eropa sudah memenangkan kompetisi. Dulu yang kaya itu Asia bukan Eropa. Eropa itu makere. Makanya Eropa di waktu lampau itu ngeri itu, barbar itu. China sudah menginjak Jerman. Jauh sebelum Jerman mengenal apa itu sukses. China udah dagang kan. Jejak-jejak itu clear sekali. Itu sebab ya. Kebanggaan kita, ini historical tadi kan. Itu aja kurang. Makanya kalau kita ngelihat itu terus, belajar Alkitab. Aduh. Kristen luar biasa. Konsistensi dari ujung ke ujung. Benang merahnya clear. Makanya kalau kita bilang ini begini, itu bisa hancur loh omongan kita. Karena ternyata di PP nggak begitu tuh. Kalau begini konsekuensinya begini dong. Kenapa kita begini? Buar, hancur. Lalu kita bilang begini. Oke. Kalau gitu gini dong. Kalau gitu gini dong. Iya. Gini dong. Kenapa Alkitab gini? Kenapa lu bilang plus, Alkitab bilang min? Ini yang salah siapa nih? Tapi kita bingung loh. Tapi kan ini Alkitab bilang gini. Ketika kita periksa, ternyata enggak. Yang kita tangkap itu cuma ujungnya. Tapi kita lupa pada akar konteksnya. Yang sebetulnya enggak ke situ. Miris ya. Makanya waktu kita PA begitu tuh. Iya benar ya. Iya benar loh. Nah, itu memperkaya wawasan kita. Kita akan lihat kekayaan Alkitab itu. Bagi saya mencengangkan. Saya bersyukur ya, sebetulnya kelas B itu capek. Karena mesti menjawab sekian pertanyaan kan. Paling mencapekkan itu. Belum lagi kalau kelasnya rajin bertanya. Dan bertanyanya aneh-aneh pula lagi. Makin pusing lah kepala, capek banget terusin. Tetapi seni loh. Karena di keisangan-keisangan itu kita juga diolah ini kan. Saya thanks God ya, perjanjian baru itu sudah 90% kitab-kitab saya bisa. Kita pernah PA. Ya, perjanjian lama itu sudah sebagian besar. Terus bergerak. Tiap kelas itu saya beda-beda.
Jadi saya juga belajar dan berlatih. 1 minggu saya bisa PA itu 3-4 kitab. Yang berbeda, sini kelompok ini lain, kelompok ini lain, kelompok ini lain. Ya. Sekarang satu kelompok ada apa Yakobus, satu kelompok ada Wahyu, satu kelompok ada Roma. Terus satu kelompok lagi Yohanes. Yohanes ini saya sudah PA kedua. Roma PA kedua. Tapi tempat lain sekarang di sini gitu. Wahyu PA kedua. Tapi waktu kedua kita kelihatan, iya loh. Linknya itu makin ketemu loh. Keren ya. Makanya memang ketika kita di situ kita akan menemukan. Jadi ya Uli belajarlah kau yang serius ya. Supaya kau jawab zaman itu kan. Jadi sehingga dengan demikian kita bisa menjawab zaman, memimpin zaman. Ya. Nah saya harap ini menjadi keseriusan bagi kita. Bagaimana berjalan dalam tantangan zaman yang tidak sederhana ini. Kita berdoa. Ketika kami bergumul ya Tuhan akan kehidupan. Ketika kami memandang zaman dan berbagai pergumulan. Ketika kami melihat diri kami, tersentaklah kami. Seringkali kami tidak di posisi yang semestinya. Godaan dunia, tuntutan hidup terlalu luar biasa menjerat kami. Sehingga kami seringkali kurang keberanian untuk menginvestasi waktu bersama dengan Tuhan merenungkan firman. Zaman berubah. Kami tergiring. Tanpa kami sadari, namamu tetap kami sebut. Tapi cara berpikir, bertindak kami, nilai-nilai kami, tak lagi sama dengan apa yang kau kehendaki. Tuhan, tolonglah kami. Murnikan hati kami, batin kami, supaya kami terus mengerti kebenaran yang utuh. Hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkat sertailah kami dalam belas kasih-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon kekuatan daripada Tuhan, khususnya bagi gereja-Mu. Secara keseluruhan berkat sertai dalam rencana program kerja. Dan seluruh jemaat Tuhan kuatkan untuk ambil bagian, terlibat, bertumbuh bersama. Sehingga semua kami boleh sama-sama menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita berdiri saudara, dan kita akan menyampaikan hukum kasih. Bersama gereja di segala batas tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang pertama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan duduk kembali.